Kreativitas dan inovasi guna peningkatan PAD. DPRD dukung prestasi karate di Jawa Tengah. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Pekalongan melebihi target. Fungsi laboratorium kesehatan ikan perlu dioptimalkan. BBPTT perlu efektifkan kinerja untuk masyarakat. Pantau renovasi RTLH di Poja, Kendal. DPRD dorong seni tradisional tetap inovatif. Hai dulur Jateng, saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setiawati. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD mulai melakukan sinergitas dalam rakor pendapatan yang digelar selama 3 hari di Kota Surakarta pada 8 hingga 10 Maret 2021. Kreativitas dan inovasi guna peningkatan PAD. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD mulai melakukan sinergitas, membahas rencana pendapatan perubahan tahun anggaran 2021 dan anggaran pendapatan murni tahun anggaran 2022. Pembahasan itu dilakukan dalam rakor yang digelar selama 3 hari di Kota Surakarta pada 8 hingga 10 Maret 2021. Gubernur Ganjar Pranowo secara virtual mengatakan kreativitas dan inovasi menjadi catatan bagi DPRD dalam membahas anggaran bersama eksekutif. Sementara Wakil Ketua DPRD Sukirman menyatakan pada 2021 harus menjadi tahun perubahan dalam arti membangun rasa optimisme menuju masa recovery setelah pandemi COVID-19. Yang terpenting, ada perubahan kultur dalam penyusunan anggaran agar ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Rakor itu menjadi wahana diskusi dengan salah satu topik adalah upaya pencapaian target pendapatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengikuti Kongres Kusin-Ryu Karate Do Indonesia atau KKI 9 tahun 2021 secara virtual di Wisma DPRD pada Minggu 7 Maret 2021. DPRD dukung prestasi karate di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengikuti Kongres Kusin-Ryu Karate Do Indonesia atau KKI 9 tahun 2021 secara virtual di Wisma DPRD Jalan Papandayan Selatan, Kota Semarang pada Minggu 7 Maret 2021. Kongres yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum KKI Pusat periode 2021 sampai 2026 itu mengambil tema Bersama Tingkatkan Kualitas Organisasi dan Prestasi. Menanggapi kongres itu, Ferry Wawan Cahyono yang juga menjabat Ketua KKI Jateng berharap kongres tersebut bisa mendorong anggota KKI masuk dalam kepengurusan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI sebagai wadah organisasi karate yang ada di Indonesia. Harapannya, anggota KKI juga bisa menjadi pengurus inti dalam FORKI agar ke depan semakin maju sekaligus memunculkan atlet-atlet dari KKI. Lebih jauh, ia juga berharap dengan kekompakan yang dibangun itu, atlet karate dari Provinsi Jawa Tengah semakin berprestasi. Kuat secara organisasi maupun di sisi lain kita sudah mulai harus meningkatkan sisi prestasi dari KKI Jawa Tengah maupun karate secara umumnya. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan diskusi dengan jajaran KPU Pekalongan pada Senin 8 Maret 2021 membahas tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Pekalongan melebihi target. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi A DPRD Jawa Tengah melaksanakan diskusi dengan jajaran KPU Pekalongan pada Senin 8 Maret 2021. Di sana, anggota Komisi A Sucipto mengatakan selama masa pandemi ini banyak hal yang dapat dipelajari terkait hambatan selama pandemi. Dalam pilkada tersebut, KPU dituntut maksimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat, termasuk regulasi protokol kesehatan. Pendengarnya, Rahmi Rosyadiatoha selaku Ketua KPU Kota Pekalongan mengaku target partisipasi masyarakat 77,5% tercapai 80%. Sosialisasi yang dilakukan seperti baliho, spanduk, dan media sosial selama ini masih efektif. Senin 8 Maret 2021, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau kinerja Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Fungsi laboratorium kesehatan ikan perlu dioptimalkan. Senin 8 Maret 2021, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau kinerja Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam hal diskusi, Tuti Sri Lestari selaku Kepala Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan mengatakan pihaknya masih membutuhkan SDM yang memadai
guna peningkatan kualitas laboratorium. Ia meyakini dengan tugas yang dimiliki Balai Laboratorium selama ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam hal pembibitan benih ikan. Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Maryuni mengaku akan menampung semua masukan berupa data dan informasi. Kedepannya, masukan itu diharapkan mampu bermanfaat dalam penyusunan Raperda. Untuk peningkatan kapasitas pembangunan di perikanan nanti bisa berjalan dengan baik. Lah harapan kita nanti benih yang dihasilkan di sini, induan yang dihasilkan dari sini nanti berkualitas dan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat bisa memperoleh induk yang berkualitas, benih yang berkualitas sehingga konsumsi ikan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan pantauan ke Taman Ternak Maron Temanggung pada Senin 8 Maret 2021, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai BBPTT perlu mengevaluasi kinerjanya. BBPTT perlu efektifkan kinerja untuk masyarakat. Dalam kegiatan pantauan ke Taman Ternak Maron Temanggung pada Senin 8 Maret 2021, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu BBPTT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnak Keswan Provinsi Jateng perlu mengevaluasi kinerjanya. Pasalnya, selama ini pengeluaran untuk belanja operasional dan belanja tenaga harian lepas atau THL di sejumlah taman ternak di Jateng masih cukup tinggi. Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Muhammad Budiono melihat ada ketidakseimbangan antara pengeluaran untuk belanja operasional dan THL dan pencapaian PAD yang diraih. Meski tampak memperoleh keuntungan, namun BBPTT perlu melakukan efisiensi dalam hal belanja tersebut. Menanggapinya, Kepala BBPTT Agus Sucipto mengaku siap melaksanakan saran dari Komisi C tersebut. Dari yang dilakukan pihaknya selama ini, taman ternak diakui sudah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dicontohkannya, TT Maron Kabupaten Temanggung yang selama ini mampu melakukan peternakan sapi dan ayam untuk memproduksi susu dan telur. Saya lihat jumlah ayamnya hanya 3.000 berapa. Masa mau beli mesin berbeda, apa nanti juga tidak akan memberatkan kos pengeluarannya dulu maksudnya. Sehingga itu harus dihitung kosnya berapa, belinya berapa, keuntungannya ayam itu disuntik jadinya berapa. Ini kalau saya dari komisi kan harus berhitungnya seperti itu. Jangan sampai nanti memberi contoh pada masyarakat, tapi masyarakat malah rugi. Itu maksudnya. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti proyek infrastruktur, salah satunya proyek renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Boja, Kabupaten Kendal pada Senin 8 Maret 2021. Dipantau renovasi RTLH di Boja, Kendal. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti proyek infrastruktur, salah satunya proyek renovasi rumah tidak layak huni di Boja, Kabupaten Kendal pada Senin 8 Maret 2021. Dalam pantauan itu, Dewan memastikan peningkatan kualitas rumah layak huni, apakah sudah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan bagi penghuninya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan, penataan kawasan permukiman itu mutlak dilakukan. Tujuannya menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kenyamanan masyarakat. Dikatakannya, proyek RTLH tersebut dapat difokuskan ke sejumlah daerah yang rawan kemiskinan. Dengan begitu, percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran. Dalam dialog parlemen di Studio Berlian TV, pada Senin 8 Maret 2021, pembahasan soal seni tradisional menjadi perbincangan hangat antara Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan budayawan. DPRD dorong seni tradisional tetap inovatif. Dalam dialog parlemen di Studio Berlian TV pada Senin 8 Maret 2021, pembahasan soal seni tradisional menjadi perbincangan hangat antara anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Musin dan Humas Wayang Orang Ngesti Pandowo Babang Iswirya. Musin menilai, gelaran seni tradisional di tengah pandemi masih perlu dilaksanakan sepanjang tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, ia meminta pemerintah perlu melakukan upaya strategis mendukung kesenian tradisional agar tetap eksis dan bisa bangkit karena banyak penggiat penggantungan hidup dari kesenian tersebut. Hal senada juga diutarakan Bambang Is yang berkata bahwa ruang ekspresi sangat minim sehingga membuat kesenian tradisional kurang dilirik.
Ia sepakat adanya penampilan secara kreatif lewat ruang digital, sehingga membuat para pegiat tetap eksis, namun dukungan pemerintah melalui dinas terkait juga tetap harus diberikan. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setiawati. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.